Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sudobono di channel Monogram Production dalam segmen Sudobono Berbicara. Kembali lagi para penjaga alam dimanapun berada, para penonton setia Monogram Production dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Para penonton pengawal kasus Subang, balik lagi nih ya. Jadi ternyata kemarin jadwalnya juga ada yang menyusul. Jadi melihat dari websitenya pengadilan ya, Bandung, dikeluarkan jadwal Arigi dan Ibu Mimin ternyata di hari yang sama, yaitu di tanggal 15 April teman-teman. Dan kemudian keluar lagi jadwal selanjutnya untuk Abi, dan ternyata Abi juga dijadwalkan satu hari sebelumnya, yaitu di hari Senin pada tanggal 14 April 2025. Nah, jadi jadwalnya sudah keluar semua dan sidang pra-peradilan segera akan digelar. Nah, ini sekali lagi suatu progres yang sangat baik ya teman-teman sekalian, dan juga ada upaya-upaya hukum juga yang dilakukan oleh kuasa hukum yang baru. Jadi bisa dipastikan kasus Jalan Cagak Subang ini mudah-mudahan akan segera terselesaikan gitu ya, dan status hukum dari ketiga tersangka lain ini juga mudah-mudahan bisa segera diputuskan ya teman-teman sekalian. Nah, kemarin kita sudah mendengar apa istilahnya tanggapan ya dari kuasa hukum kasus Subang juga ya, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo terkait pra-peradilan ini, yaitu pra-peradilan yang diajukan kembali oleh ketiga tersangka. Nah, sekarang satu lagi nih berkaitan juga dengan pra-peradilan juga, apakah ada tanggapan yang berbeda. Jadi saya kembali menghubungi masih satu tim dari Pak Ahmad Taufan, yaitu siapa lagi, tidak lain tidak bukan Bapak Ahid Syaroni. Nah, bagaimanakah tanggapan beliau terkait kembali lagi diajukannya pra-peradilan, dan saya juga menanyakan juga kepada beliau apakah misalnya ya pra-peradilan kembali ditolak, apakah dua tersangka lain yang belum tertangkap bisa langsung ditangkap? Dan inilah jawaban dari Pak Ahid Syaroni. Simak baik-baik. Baik, menjawab pertanyaan dari Kisodo tadi terkait dengan pra-peradilan yang diberikan oleh Mimin, Abi, dan Arigi, bahwa pra-peradilan adalah hak semua orang yang memang diperbolehkan untuk warga negara yang memang merasa haknya dirugikan, berhak mengajukan pra-peradilan terkait penangkapan, penahanan, penetapan status tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya. Nah, menyambung pertanyaan yang mempertanyakan bahwa Mimin, Abi, dan Arigi mengajukan pra-peradilan lagi, tentunya harus dilihat bahwa pra-peradilan tersebut apakah subjek objek materi dari gugatan itu sama dengan gugatan pra-peradilan yang permohonan pra-peradilan yang lama atau yang berbeda begitu, atau berbeda materinya. Kalau sama tentunya hasilnya pasti juga akan sama, putusannya akan ditolak begitu. Tapi kalau materi pra-peradilannya berbeda, tentunya ada kemungkinan untuk berbeda juga hasilnya begitu. Memang ada beberapa kasus yang memang ada peradilan yang memang beberapa kali dan ditolak begitu ya, karena itu tadi, karena subjeknya sama, objeknya sama, dan diputus akhirnya ditolak. Nah, jika
pra peradilan tersebut ditolak, apakah bisa langsung ditahan? Sebetulnya hasil dari pra peradilan, putusan dari pra peradilan yang menyatakan pra peradilan ditolak tersebut, ini sebetulnya bisa dijadikan oleh penyidik untuk langsung melakukan penangkapan dan penahanan dari orang yang memang mengajukan pra peradilan tersebut. Karena apa? Karena kalau melihat substansinya, orang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dari materi hukumnya orang ditetapkan sebagai tersangka, artinya minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi gitu ya. Dan itu ditambah lagi dengan putusan pra peradilan, artinya ya memang sudah lengkap, sudah paripurna bukti yang menyatakan bahwa dia patut diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, penyidik punya kewenangan, punya diskresi untuk melakukan penangkapan, penahanan terhadap orang yang telah mengajukan pra peradilan yang ditolak tadi itu. Nah, penyidik berhak melakukan penangkapan. Harapan kami biar ada kepastian hukum dari terhadap ketiga orang tersebut, silahkan ajukan pra peradilan, dan kalau memang pra peradilan ditolak, silahkan pihak polisian untuk segera bertindak tegas, mempergunakan haknya untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih, Sodo. Nah, oke, itu dia tadi teman-teman sekalian, tanggapan dari Pak Ahid Saroni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya dan merespon kami para pengawal kasus Subang ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Ahid Saroni dan tim dari ATS Law Firm ya, yang selalu setia terus mengawal kasus ini dan memberikan pemahaman-pemahaman atau informasi-informasi terkait update-nya kasus Jalan Cagak Subang juga. Saya lagi matur suwun sangat Pak Ahid Saroni, mudah-mudahan juga dengan Pak Ahmad Taufan karirnya juga makin lancar, makin baik, makin bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi. Nah, teman-teman ya, jadi Pak Ahid Saroni mengatakan bahwa kesimpulannya bahwa kalau seandainya materi perkaranya untuk pengajuan pra peradilan itu sama seperti di pra peradilan sebelumnya, sudah pasti akan ditolak ya. Lain hal berbeda kalau seandainya materinya itu yang diajukan berbeda, itu mungkin hasilnya juga akan berkata lain ya. Kalau seandainya sama ya sudah dipastikan akan ditolak. Tapi kalau seandainya ini pun pra peradilan kedua ditolak, ya memang bisa dibilang status mentersangkakan itu ya memang sudah bisa dibilang, kata Pak Ahid Saroni, sudah sesuai gitu ya, dan bisa menjadi modal yang sangat kuat untuk pihak penyidik segera melakukan penahanan untuk kedua tersangka lain yang belum ditahan gitu teman-teman. Karena sekali lagi ya sudah 2 kali pra peradilan gitu, misal ditolak yang kedua ini juga ya berarti memang status ketersangkaannya itu sesuai gitu loh. Jadi tidak ada yang diragukan lagi. Untuk itu tadi Pak Ahid Saroni menyampaikan kepada pihak penyidik segera melakukan kewajibannya gitu, tugasnya. Karena memang sudah diputuskan ketersangkaan itu sudah sesuai gitu ya dengan apa yang sudah menjadi bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu ya teman-teman sekalian bahwa setiap orang juga boleh mengajukan beberapa kali pra peradilan ya, sebagai upaya-upaya hukum yang dilakukan ya, begitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, dari sini kita juga banyak belajar dengan adanya kasus Subang ini, kita juga jadi bisa tahu ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia hukum gitu secara tidak langsung. Nah, untuk itu teman-teman sekalian tetap kawal kasus ini, stay tune terus di channelnya Monogram Production ya, untuk mengetahui update-update terbaru terkait kasus Jalan Cagak Subang. Dan jangan lupa juga nantikan kami live, insya Allah mudah-mudahan di gelar sidang pra peradilan dari Abi, Mimin, dan Arigi. Oke, untuk itu mungkin cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.